warahmatullahi wabarakatuh. Yang saat ini masih kuliah, ada nggak sih yang pernah merasakan terjebak atau tersesat di jurusan yang salah atau bukan jurusan yang diinginkan? Jika sekarang kamu merasa telah menemukan jurusan yang tepat atau kamu sudah memilih jurusan yang kamu inginkan sejak dulu, sejak SMP, sejak SMA, atau bahkan jurusan yang kamu cita-citakan, maka selamat, kamu sudah menemukan passionmu dan jurusan yang sesuai dengan keinginanmu. Namun, jika saat ini ada yang kuliah di jurusan yang tidak diinginkan, tenang, kamu masih punya pilihan. Karena salah jurusan bukan berarti tidak punya masa depan. Hanya saja kita butuh usaha yang lebih untuk itu. Ada dua pilihan, yaitu antara memilih untuk berhenti di jurusan tersebut dan pindah ke jurusan yang lain yang kita berminat di situ, dan ini tergantung dengan kondisi serta kemampuan kita. Ada yang merasa tidak nyaman dengan jurusannya dan cenderung beban ketika kuliah, maka sebaiknya kamu berpindah jurusan sesuai dengan keinginanmu. Atau mungkin ada yang kuliah dengan tujuan untuk mencari ilmu, meskipun itu bukan passionnya, biasa dengan tantangan dan ingin keluar dari zona nyamannya. Di lain kondisi, ketika kita masih SMP atau SMA dan belum memiliki kesukaan yang khusus atau kita belum menemukan passion kita, sehingga ketika memilih kuliah, maka memilih jurusan mana saja. Nah, tipe yang seperti ini biasanya ketika kuliah, baik di semester 1, 2, maupun 3, atau semester setelahnya, itu baru menemukan passionnya atau kesukaannya. Lalu, apa yang harus dilakukan? Kalau menurut saya pribadi atau pandangan saya pribadi, ketika kita sudah menghadapi situasi seperti ini, ketika sudah menemukan passion di tengah jalan, di semester awal-awal, maka lebih baik memilih untuk pindah jurusan. Tetapi hal ini juga tergantung dari pertimbangan dari individu tersebut dan juga pertimbangan kedua orang tua. Kalau dikatakan kita bisa nggak sih lulus meskipun kita tidak interest dengan jurusan tersebut, itu jawabannya bisa, sangat bisa, karena segala sesuatunya bisa dipelajari. Perbedaannya, ada yang senang mempelajari hal tersebut, ada juga yang merasa terbebani ketika mempelajarinya. Namun berbeda ketika kita memang sudah meniatkan untuk menyelesaikannya atau untuk menyelesaikan studi kita meskipun dengan jurusan yang berbeda, maka dengan niat dan kesungguhan pasti akan terselesaikan. Kita jangan salah paham mengartikan ketika kita kuliah atau ketika kita sudah menyelesaikan kuliah, lalu ilmu yang kita pelajari itu tidak terpakai. Itu salah. Karena meskipun ilmu secara akademik tidak terpakai ketika setelah kuliah, tetapi ilmu-ilmu lain, ilmu dalam berorganisasi, ilmu dalam mencari relasi, kemudian ilmu dalam mengembangkan kapasitas diri itu sangat diperlukan ketika setelah kuliah. Dan di bangku kuliah, kita banyak menemukan hal-hal baru atau melihat dunia dari sisi yang berbeda. Ketika kita jenuh belajar di dalam ruangan, maka sarana organisasi itu menjadi hal yang tepat di mana kita bisa mengasah kemampuan diri kita, kemampuan kepemimpinan kita, atau soft skill lainnya. Dan ini bisa menjadi alternatif untuk menghindarkan diri dari kejenuhan saat masa-masa kuliah. Kemampuan kita dalam mengorganize sesuatu atau langsung terjun di masyarakat, di kegiatan-kegiatan sosial ini lebih penting atau jauh lebih dibutuhkan daripada hanya sekadar belajar di dalam ruangan. Jadi tidak usah takut, apapun langkah yang kita ambil, cari tahu dulu baik dan buruknya, konsultasi dengan orang tua, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan jalan terbaik. Semangat, stay positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.